Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memilih ide produk dari Tokopedia. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat nih ide produknya, kita harus memvalidasi marketnya dulu di Facebook. Apakah market untuk produk ini atau topik produk itu ada di Facebook atau tidak? Karena kalau marketnya tidak ada, kita promosi mati-matian di Facebook juga nggak akan ada yang beli, atau yang beli ya cuma sedikit. Tidak semua produk yang laku dijual di Tokopedia itu ada marketnya di Facebook. Jadi bagaimanapun juga kita harus verifikasi atau validasi market dulu di Facebook sebelum kita jualan nanti ya. Nah, kita akan validasi pangsa pasar produk menggunakan Facebook Marketplace. Kita jarang menggunakan Facebook Ad Library. Nah, ini tidak banyak orang yang melakukan hal ini sebelumnya, karena nggak banyak orang yang main Facebook Ads atau bahkan yang main FBMP, Facebook Marketplace itu paham mengenai hal ini. Sementara Facebook Ad Library itu kita gunakan hanya untuk mencontek iklan ya, atau mencek apakah ada orang yang jualan juga produk yang sama dan sudah berapa lama. Itu juga bisa, tapi jarang ya. Kita lebih sering menggunakan Facebook Marketplace untuk validasi pangsa pasar. Sekarang kita buka Facebook Marketplace-nya. Di sini saya sudah buka Facebook Marketplace menggunakan akun pribadi saya ya, akun Facebook pribadi. Di sini alamatnya web.facebook.com/marketplace ya. Nanti akan larinya ke sini. Nah, kita membutuhkan ininya nih. Kotak telusuri marketplace ini, kotak pencarian ya. Di video sebelumnya, produk yang kita pilih adalah misalnya lampu LED motor ya. Coba kita cek di sini. Lampu. Nah, seperti ini nih. Facebook Marketplace itu akan memberikan suggestion ya. Suggestion mengenai keyword-keyword yang banyak dicari oleh konsumen. Nah, kira-kira nih, ini kan suggestion konsumen nyari hal ini. Berarti mengenai keyword suggestion ini adalah pangsa pasar gitu. Jadi banyak orang yang cari ini ya. Kalau tidak ada yang cari berarti nggak ada pangsa pasarnya. Demikian pula sebaliknya, kalau banyak yang cari, itu berarti ada pangsa pasarnya. Oke? Kemudian lebih lanjut lagi, makin banyak keywordnya, keyword turunannya ya, itu maka akan makin banyak pangsa pasarnya, makin besar pangsa pasarnya. Kita contohkan lampu LED dulu nih, lampu LED motor. Nah, ini banyak sekali. Saya tulis lampu LED motor, ini ada keyword turunannya ada 5 ya. Termasuk lampu LED motor, kemudian lampu LED motor depan murah, lampu LED motor beat, lampu LED motor paling terang, lampu LED motor depan. Sekarang kalau saya tulis depan, ada turunannya lagi, depan murah bekas, depan terang, depan vario 125. Oke, kita kembali lagi. Beat. Nah, kita tulis beat. Ada turunannya lagi, motor Beat FI depan, Beat Karbu, Beat depan, Beat super terang. Ini masing-masing keyword ini mewakili pangsa pasar tertentu. Karena setiap orang yang cari atau setiap pangsa pasar yang cari di Facebook Marketplace, itu dia menggunakan keyword yang beda-beda. Berarti setiap keyword ini satu keyword nih ya. Satu ini tuh satu keyword. Kemudian ini satu keyword lagi. Berbeda ya. Kemudian ini ada keyword lagi yang berbeda yang ketiga. Berarti satu keyword ini mewakili satu pangsa pasar ya. Jadi makin banyak keyword turunan itu berarti makin besar pangsa pasarnya di Facebook. Oke? Bukan hanya di Facebook Marketplace tapi di Facebook Ads juga. Facebook secara keseluruhan. Kenapa? Karena pengguna Facebook dan Facebook Marketplace itu semua sama. Nah, teman-teman kalau mencari seperti ini, mencari keyword-keyword seperti ini, sediakan notepad, oke, untuk mencatat keyword turunannya. Ini harus dicatat untuk kita menentukan besar atau tidaknya pangsa pasar dari produk yang kita pilih. Notepadnya boleh pakai Notepad++ atau Notepad bawaan Windows atau pakai Visual Studio Code. Kalau saya sih kebetulan saya programmer, jadi saya lebih suka pakai Visual Studio Code. Nah, ini saya sudah buka Visual Studio Code punya saya ya. Teman-teman bisa download gratis dari websitenya Visual Studio Code, bisa googling saja, nanti dia akan muncul di nomor pertama ya. Ini saya sudah mencatat mengenai keyword lampu LED motor
Ya, ada depan murah, ada bit, ada paling terang, vario, depan murah bekas, depan terang, depan bekas, depan 6 sisi, bit FI depan, bit karbu, bit super terang, dan seterusnya. Banyak banget tuh, ada Jupiter, Jogja, kuning, banyak sekali. Ini diturunkan, masing-masing keyword itu diturunkan lagi. Seperti tadi ya. Kalau teman-teman sudah tulis semua yang ada di sini, jadi ditulis nanti muncul belakangnya. Ditulis lagi keyword yang ini, nanti bisa muncul belakangnya lagi. Lalu ditulis lagi bit karbu misalnya, nanti muncul lagi belakangnya. Seperti itu terus. Kalau sudah semuanya ditulis seperti ini dan tidak muncul, kita bisa testing menggunakan abjad secara berurut. Misalnya seperti ini, lampu LED motor, ini keyword utamanya ya. Lampu LED motor itu keyword utama, jadi tidak usah kita ubah-ubah. Yang diubah-ubah itu belakangnya. Kita urutkan berdasarkan abjad A misalnya. A ini dia akan turun 5 keyword tuh. Ada turunannya 5 keyword. Kita catat semua di Notepad atau di Visual Studio Code tadi ya. Kemudian B, ada turunannya lagi. Kemudian C, ada turunannya lagi. D, E, terus sampai Z gitu. Oke? Nah, semua dicatat. Semua dicatat dan ini saya hanya mencatat sampai 114 saja. Mestinya ini bisa lebih kalau diteliti satu persatu tadi ya, diurutkan satu persatu, kemudian di testing misalnya lampu LED motor Z1 ini mungkin ada turunannya lagi, kita coba, atau Honda ya. Coba kita cari yang Honda. Saya Ctrl F untuk mencari di sini. Cuma ada satu ditemukan. Nah, sekarang kalau saya tulis nih lampu LED motor Honda di dalam Facebook Marketplace di sini ya. Oh, cuma ada satu. Kalau Z1 turun lagi tuh. 125, 12 volt, 12 volt, 12 titik. Ini belum saya catat nih. Kita lihat di sini. Ini yang Z1 ini, kalau kita tulis Z1 itu akan ada turunannya lagi. Ini belum dicatat. Oke, jadi saya hanya mencatat baru sampai 114. Teman-teman bisa coba sendiri, bisa praktek. Mungkin ini misalnya Sion ini bisa ada turunannya lagi. Kita tes ya. Oh, nggak ada. Nggak ada turunannya kalau Sion. Atau Yamaha, coba. Yamaha cuma ada satu, Yamahanya aja. Nggak ada dua. Kemudian coba variasi misalnya. Nggak ada juga. Tadi Z1 kebetulan ada ya. Kemudian yang lain ini tes saja satu persatu. Oke, bahkan Philip nih, pakai S dan tidak pakai S ini berbeda. Ini bisa dihitung sebagai pangsa pasar yang berbeda. Oke. Nah, makin banyak jumlah keywordnya, ini ada 114. Makin banyak jumlah keywordnya, ini akan makin bagus pangsa pasarnya, makin luas pangsa pasarnya. Ini kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, ini ada angka di sini, ini baris ya, menunjukkan baris. Oke, berarti ada 114 baris dari baris pertama ini. Ya, di sini baris pertama. Oke. Nah, saya sudah coba testing beberapa keyword misalnya mengenai pemutih ketiak nih. Katanya sih pemutih ketiak lagi rame kan. Ternyata nggak terlalu besar pangsa pasarnya tuh. Cuma 21 jumlah keyword yang saya temukan. Teman-teman mungkin bisa explore lebih banyak lagi, tapi kayaknya sih nggak akan terlalu banyak seperti lampu LED motor tadi. Lampu LED motor ini winning banget. Ini kalau teman-teman pakai katakanlah 5 akun sampai 10 akun itu udah capek banget ngebalesin chatting ya. Kalau pemutih ketiak, misalnya sama nih jumlah akunnya, 5 sampai 10 akun sama dengan lampu LED motor, itu nggak akan sebanyak lampu LED motor. Oke? Itulah makanya enak banget kalau kita jualan winning product. Tadi saya bilang 5 sampai 10 akun tuh maksudnya akun Facebook Marketplace. Kalau pakai iklan ya satu iklan saja, satu akun iklan saja. Nah, itu akan cepat sekali dapetin leads gitu ya. Apalagi kalau kita harganya itu pas. Oke? Nah, jadi pemutih ketiak ini pangsa pasarnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada lampu LED motor. Kalau saya catat di sini sudah 114, ini pun masih mencarinya dengan santai ya. Kalau lebih detail lagi mungkin bisa 114 lebih dibanding 21. Berarti sekitar 1/5-nya, bahkan 1/6-nya pangsa pasarnya. Oke? Nah, kalau racun tikus gimana? Racun tikus ini ramai juga.
Tapi ternyata pangsa pasarnya hanya setengahnya lampu LED motor. Ini terbukti teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan 10 akun racun tikus, itu sebanding dengan 5 akun lampu LED motor. Karena setengahnya ya. Pangsa pasarnya ini setengahnya dari lampu LED motor. Nah, sekarang saya tanya nih. Kira-kira nih, ini saya sudah testing keyword bisnis. Ya, keyword bisnis ini berapa besar pangsa pasarnya? Dibanding lampu LED motor, dibanding pemutih ketiak, dibanding racun tikus. Teman-teman tahu kan, banyak di Facebook itu iklan yang berseliweran itu jualan course atau workshop atau tools bisnis. Oke, banyaknya sih course atau workshop bisnis. Ternyata pangsa pasar bisnis di Facebook itu seperti ini. Banyak sekali. Ini saya sangat santai ngerjain ini. Ini udah 124. Lebih santai daripada cari lampu LED motor ini. Kalau diterusin, lebih detail lagi, ini bisa sampai 200. Jadi pangsa pasar untuk niche atau topik bisnis itu sangat besar di Facebook. Makanya banyak sekali iklan-iklan mengenai bisnis berseliweran di Facebook dan laku-laku aja, winning-winning aja gitu. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan saja. Misalnya nih, kita buka tab baru ya. Teman-teman praktekkan coba. Contoh produk yang selalu laris di Facebook Marketplace, ya tentu saja juga termasuk di Facebook Ads, itu adalah handphone. Coba aja cari keyword handphone, diturunkan. Ini ada banyak sekali, mungkin bisa ada 300 gitu. Handphone ini termasuk HP, oke? Atau telepon misalnya. Jadi handphone dan HP ini kan satu niche gitu. Kalau kita ketik handphone doang, misalnya di Facebook Marketplace, phone, nah ini banyak banget turunannya. Oke, kemudian kalau kita HP aja, HP, ini beda pangsa pasar lagi, tetapi masih satu niche dengan handphone. Artinya pangsa pasar handphone itu sangat luas sekali, karena gabungan dari handphone, HP, mungkin telepon, coba telepon. Tapi kayaknya enggak ya telepon ya. Oh, telepon rumah, telepon jadul, telepon seluler. Coba kalau seluler. Tuh, seluler HP bekas masih ada yang nyari pakai seluler. Coba kalau kita langsung merek ya, Samsung misalnya. Tuh, Samsungnya aja langsung banyak. Nggak pakai handphone, nggak pakai HP. Oke, langsung keywordnya Samsung itu turunannya banyak sekali. Ini baru Samsung A. Kalau misalnya Samsung J misalnya. Tuh, banyak banget ya. Samsung S. Oke, pangsa pasarnya luas sekali untuk handphone ini. Ya. Kemudian coba testing pangsa pasar laptop. Nah, laptop ini kan bisa notebook ya. Bisa komputer. Oke, jadi ini pangsa pasar yang sama tapi keywordnya berbeda gitu. Kemudian coba mobil. Pangsa pasar mobil ini juga banyak banget. Kemudian motor. Oke. Kemudian properti ini bisa rumah, bisa tanah. Ini luas banget ya. Cobain aja testing berapa besar pangsa pasar ini. Dicatat seperti ini. Dicatat 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak gitu. Semakin besar angka ini, semakin banyak keywordnya, keyword turunannya, itu berarti semakin luas pangsa pasarnya. Oke, teknik ini jangan bilang-bilang ya, karena jarang banget yang pakai teknik ini untuk mencari winning product.